Hai, gue Putra Siregar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang nabza. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk mensupport saya untuk mengupload video lainnya. So, go! Video ini merupakan tugas biologi saya yang dibimbing oleh Ibu RT sebagai guru biologi 11 IPA 1. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan jiwa si pengguna. Nabza secara umum merupakan zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kejiwaan si pengguna. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Narkotika, 2. Psikotropika, dan ketiga zat adiktif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Apabila dikonsumsi, narkotika dapat menyebabkan atau menghilangkan rasa nyeri pada si pengkonsumsi dan dapat juga menyebabkan efek ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikologis pengguna. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Narkotika golongan pertama adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi pengguna. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, dan turunan garam dalam golongan tertentu. Narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya, kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Psikotropika. Psikotropika merupakan zat buatan yang bukan narkotika yang apabila dikonsumsi dapat berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan mental dan psikologi si pengguna. Adapun golongan dari psikotropika sebagai berikut. Psikotropika golongan pertama yaitu MDMA, ekstasi, LSD, dan SP. Psikotropika golongan kedua yaitu amfetamin, flexilidin, sekrobalital, metacloquinol, dan metilfenidat atau Ritalin. Psikotropika golongan ketiga yaitu fenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan keempat yaitu diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, chlordiazepam, dan nitrazepam. Zat adiktif. Zat adiktif adalah merupakan zat yang bukan narkotika, bukan psikotropika, tetapi zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh dari zat adiktif adalah lem, bensin, dan lain-lain sebagainya. Adapun golongan-golongan dari zat adiktif sebagai berikut. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%. Contohnya adalah bir dan green sand. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%. Contohnya anggur kolesom. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai 55%. Contohnya adalah arak, whisky, dan vodka. Etimologi penyalahgunaan nabza. Penyalahgunaan nabza sering terjadi pada usia remaja. Usia remaja sering terpengaruh terhadap penyalahgunaan nabza dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut. Faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nabza dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologi
psikologik, maupun sosial yang pesat merupakan ciri-ciri individu yang rentan untuk penyalahgunaan nafza. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna nafza. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Faktor lingkungan ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna nafza, antara lain adalah lingkungan keluarga. Komunikasi orang tua anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis atau difusi dalam keluarga, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh, orang tua otoriter atau serba melarang, orang tua yang serba membolehkan atau pesimis, tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah atau tidak konsisten, tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah, kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga. Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin. Sekolah yang terletak dekat hiburan atau penjual nafza. Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Adanya murid pengguna nafza. Faktor pergaulan. Berteman dengan pengguna narkoba. Tekanan atau ancaman kelompok atau pengedar narkoba. Lingkungan masyarakat atau sosial. Lemahnya penegakan hukum. Situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Faktor nafza. Mudahnya nafza didapat di mana-mana dengan harga terjangkau. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. Khasiat farmakologi, nafza yang menyenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia atau fly, stone, high, teller, dan lain-lain. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga, dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan nafza. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup kompetitif menjadi penyalahguna nafza. Dan pesan terakhir dari saya adalah, buat kita para remaja, mari kita bersama-sama memerangi narkoba, menjauhkan diri kita dari narkoba. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa harus siap digunakan bangsa di masa yang akan datang. Jangan kita menjadi beban bangsa di masa yang akan datang, karena kita telah merusak diri kita di masa muda kita ini. Ayo kita sebagai anak muda, kaum muda, berusaha membangun diri kita untuk masa depan yang akan datang. Prestasi yes, narkoba no.